Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita ya, semenjak kita sudah liburan beberapa waktu yang lalu, kita kembali lagi di kelas baru. Kalian sudah naik kelas ya, kelas 11. Nah, Ibu di sini akan mengajar kalian untuk produktif akuntansi. Nah, hari ini pertemuan pertama kita ya. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Oke. Untuk nama Ibu sendiri yaitu Ibu Chanisa Purwaningrum ya. Kemudian latar belakang pendidikan Ibu dari S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian S2 Ibu dari Magister Manajemen Bisnis IPB. Ya, nah, Ibu di sini kelas 11 ini akan mengajar mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan yang akan kita bahas saat ini ya. Namun yang akan kita bahas yaitu akuntansi perusahaan untuk jasa. Gitu. Yang kedua, praktikum akuntansi pemerintah atau lembaga. Yang ketiga, administrasi pajak. Nah, di pertemuan pertama, Ibu akan membahas mengenai tentang dokumen transaksi perusahaan jasa. Jadi, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas yang dokumen transaksi perusahaan jasa terlebih dahulu. Setelah itu, untuk besok di hari Selasa, ya, kita akan belajar mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Jadi, Ibu tidak gabung menjadi satu, karena nanti takutnya kalian pusing atau kurang paham ya, karena terlalu banyak materi. Jadi, Ibu untuk yang hari ini untuk dokumen transaksi perusahaan jasa. Nah, di sini dikatakan untuk KD-nya ya, atau kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya. Yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa itu apa saja. Kemudian kalian juga bisa melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Nah, untuk hari ini KD-nya adalah 3.1 dan 4.1. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dokumen transaksi itu sendiri, ya, nanti akan banyak kata-kata yang keluar yaitu transaksi keuangan, gitu ya, transaksi. Nah, transaksi itu apa sih? Ibu akan jelaskan. Transaksi itu adalah sebuah kejadian ya, kejadian-kejadian di dalam perusahaan yang memberikan sesuatu catatan nantinya. Ya, harus dicatat karena sifatnya finance, sifatnya keuangan. Ya, prosesnya mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan ya, karena nanti ada kaitannya dengan perubahan harta perusahaan, utang perusahaan dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar gitu. Itulah yang disebut dengan transaksi keuangan. Ya. Menurut sumbernya di sini dikatakan bahwa bukti transaksi itu terdiri dari dua, ya, bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern ini nanti yang akan membuatnya adalah perusahaan itu sendiri. Tapi kalau bukti transaksi ekstern kita mendapatkannya dari rekan bisnis kita atau perusahaan lain yang mungkin punya bekerja sama dengan perusahaan kita. Untuk contoh-contoh dari bukti transaksi yang digunakan oleh perusahaan, yang pertama ada kwitansi. Di sini ya, kalau kalian udah sering banget dengar nama yang namanya kwitansi, gitu ya. Kwitansi itu adalah bagian yang sebelah sini. Nah, ini adalah bagian kwitansi. Ya. Kwitansi dan di sini lihat tanda panah Ibu, ini adalah suskwitansi. Kwitansi dan suskwitansi merupakan tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak menerima uang. Nah, kwitansi ini bersifat tunai. Jadi kalau misalkan untuk pembayaran yang bersifat non-tunai tidak dapat menggunakan kwitansi. Gitu. Ya, nanti ada contoh dokumen transaksi lainnya yang lebih cocok. Gitu. Untuk
dokumen transaksi kwitansi yang bersifat tunai. Jadi uang masuk langsung seperti itu ke perusahaan. Kemudian yang kedua, ada nota kontan. Ya, nota kontan di sini ini contohnya. Nota kontan ini merupakan bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh si penjualnya. Jadi kalau udah ada kata nama kontan, otomatis pembelian barang-barang itu secara tunai, gitu ya. Di sini terdiri dari nama barangnya apa saja, banyaknya berapa, gitu ya, harga satuannya, ada jumlah harganya dan juga total. Nanti di bawah sini itu ada siapa yang menjadi pembuatnya gitu. Biasanya staff accounting-nya yang tanda tangani atau mungkin kepala bagian akuntansi. Jadi tergantung ya, setiap perusahaan pasti beda-beda atau kasirnya kah gitu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya faktur. Ya, orang biasanya sebutnya invoice gitu ya. Faktur di sini, contohnya ini merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan. Ya, jadi bisa pembelian, bisa juga bukti transaksi penjualan. Namun, biasanya ini dipergunakan untuk transaksi yang sifatnya angsuran atau kredit gitu. Jadi masih punya ada hutang piutang di dalamnya gitu ya. Di dalamnya juga sama. Cuman yang membedakan di sini ada tanggal, nomor faktur, syarat pengiriman, dan syarat pembayaran. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Nah, untuk di sini syarat pembayaran ada kata-kata N30 ya. N30 berarti pembayarannya maksimal dalam 30 hari gitu. Untuk nota kredit ya, di sini merupakan bukti pernyataan bahwa akun debitur dikredit sejumlah tertentu karena adanya hal tertentu. Nah, nota kredit di sini contohnya ini ya. Nah, dengan ini kami telah mengkredit piutang saudara ya, karena di sini mesin jahitnya rusak. Jadi kalau untuk nota kredit dan nota debit ya, ini untuk transaksi retur gitu ya, untuk transaksi pengembalian barang. Kalau misalkan barang itu yang dijual atau yang dibeli itu rusak, ya menggunakan nota kredit dan nota debit. Jadi bisa dikembalikan lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bukti memorial. Bukti memorial di sini untuk transaksi intern saja, ya berupa memo atau catatan. Gitu, dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Salah satu contohnya misalkan, tolong dibuatkan jurnal penyesuaian untuk gaji karyawan, tengah semester gitu ya, periode kapan misalkan seperti itu. Itu memo, karena dari perusahaan itu sendiri untuk perusahaan itu sendiri. Nah, kalau cek di sini, seperti yang ada di contoh, cek merupakan surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek ya. Jadi nggak semua orang bisa untuk mencairkan cek tersebut atau yang tidak tertera di dalam situ gitu ya. Jadi hanya yang tertera saja yang dapat bisa mencairkan cek tersebut. Nah, nanti ini harus dibawa ke bank supaya bisa mendapatkan uang yang diinginkan. Kalau misalkan tidak bisa, ya berarti ceknya cek kosong gitu ya, atau tidak ada di dalam rekening. Kalau misalkan benar, berarti bisa dicairkan. Kemudian yang selanjutnya di sini, biliet giro merupakan surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan. Nah, misalkan diminta kepada saudara supaya pada tanggal sekian memindahkan dana gitu ya dari rekening kami sejumlah 5 juta rupiah ke rekening apa. Jadi pemindah bukuan, pemindah di dalamnya ada rekening gitu ya, seseorang yang kita ingin pindahkan
jadi kita mau memindahkan saldonya. Kemudian selanjutnya ada bukti transaksi yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Ya, bukti transaksi yang dibikin sendiri oleh perusahaan yang intern. Yang pertama, bukti kas masuk. Nah, jadi perusahaan sendiri membuat bukti transaksi supaya kita punya backup-nya, punya bukti-buktinya, kapan uang masuk atau kapan uang keluar nantinya, seperti itu ya. Jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan. Jadi segala sesuatu transaksi itu kalau di dalam akuntansi harus dipertanggungjawabkan dengan membuat bukti transaksi dan laporan keuangan tentunya. Nah, untuk bukti kas masuk ini atau BKM disingkat, bukti untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Jadi seluruh uang tunai ya dibuat bukti kas masuknya. Dari mana aja sumbernya, dari siapa, perusahaan mana, untuk pembayaran apa, ya, gitu. Yang kedua, bukti kas keluar atau BKM. Atau BKK ya, sorry. Nah, di sini bukti kas keluar, bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran secara tunai, gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin melakukan pembayaran terkait dengan apapun secara tunai, perusahaan juga membuat bukti kas keluar supaya tercatat dan ada buktinya untuk dipertanggungjawabkan ke depannya. Karena kan pasti ada auditnya. Kemudian yang ketiga, faktur penjualan. Nah, faktur penjualan ini bukti untuk kita membukukan transaksi penjualan barang. Tapi penjualan barangnya secara kredit, gitu ya. Kemudian bukti pembelian, ya, untuk membukukan transaksi pembelian. Nah, pembeliannya juga secara kredit. Kemudian ada bukti umum. Bukti umum ini bukti untuk membukukan transaksi yang mungkin tidak dapat menggunakan bukti transaksi lainnya, gitu. Ya, seperti retur dan kalau ada penyesuaian gitu ya, atau memo jurnal penyesuaian. Kemudian ini contoh-contohnya dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur pembelian, faktur penjualan, dan bukti umum. Oke, untuk bukti kas masuk di sini ya, kata-katanya kalau kita menerima uang udah pasti diterima. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat soal, ya, soal bentuk transaksi tentunya, atau soal seperti ini, gitu ya. Jadi akan nanti diberikan bukti kas masuk, kemudian kalian harus menganalisis ini tentang apa sih, gitu ya. Nah, bukti kas masuk otomatis dia ada di sini namanya, gitu ya. Nah, bukti kas masuk ada tanggalnya, kita lihat ini di sini ada nama PT-nya. Nah, nama PT di sini adalah nama PT yang membuat bukti kas masuk tersebut. Kalau kata-kata diterima dari, berarti kita menerima uang tersebut ya dari toko wahana komputer Jalan Siliwangi 78 Semarang. Nah, berapa jumlah uang yang diterima? Yaitu 30 juta rupiah, gitu ya. Ada jumlah terbilangnya dengan menggunakan huruf ya. Kemudian keterangannya untuk apa sih? Tuh, penjualan komputer misalkan salah satu contohnya. Karena penjualan komputer ini secara tunai, maka dibuatkanlah bukti kas masuk, gitu ya. Nah, karena untuk semua transaksi kas masuk otomatis ya dibuatkan bukti kas masuk, apalagi ini adalah tunai gitu. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan akunnya ya, berarti kalau ada kas masuk apa? Kasnya pasti bertambah gitu ya, dan ada di sini penjualan. Kalau terkait dengan penjualan. Oke. Berbeda dengan bukti kas keluar, di mana kata-katanya adalah bukan diterima lagi, tapi dibayarkan kepada. Ya, berarti perusahaan Advance ini membayarkan sejumlah uang kepada PT Erma, gitu ya, atau Erma Advertising untuk biaya iklan atau beban iklan, gitu. Ya, sama ada keterangannya juga, ya.
tetapi di sini untuk akun yang timbul bukan lagi kas bertambah, tapi kasnya malah berkurang karena uang kita keluar, gitu ya. Karena uang kita keluar, otomatis kasnya berkurang. Adanya di kredit, tapi beban kita pasti bertambah, adanya di debit. Kemudian, faktur pembelian. Ya, faktur pembelian di sini juga sama seperti yang tadi, ya. Kita ada nama barangnya apa, banyaknya, terus harga satuan, ada jumlah harganya ya, sama seperti faktur pada umumnya. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya, akun apa saja ya yang ada, yaitu pembelian barang karena ini terkait dengan pembelian barang, gitu ya. Tapi secara kredit otomatis timbullah hutang, gitu ya. Timbul hutang bertambah adanya di kredit. Untuk faktur penjualan, bukti transaksi terkait dengan penjualan secara kredit, ya. Sama seperti faktur pada umumnya, ada nama barang, banyaknya, harga satuan, jumlah harga, seperti itu. Oke. Kemudian ada akun yang terkaitnya, ya. Ada akun terkaitnya di sini apa? Kalau kita melakukan penjualan secara kredit tentunya, ya, ada piutang dagang yang bertambah. Kemudian penjualan kredit, gitu ya. Kemudian untuk bukti umum yang tidak terkait dengan bukti kas masuk, kemudian bukti kas keluar, faktur pembelian dan faktur penjualan masuk ke dalam bukti umum. Nah, bukti umum ini di sini salah satu contohnya adalah dikirim kembali atau retur. Jadi kalau retur tidak masuk ke 4 bukti transaksi tadi, tapi masuk ke bukti umum, gitu ya. Nah, jadi retur atau pengembalian barang. Nah, di sini karena ada pengembalian barang gitu ya, kita kirim kembali, maka utangnya yang tadinya ada di kredit menjadi ada di debit dan timbul retur pembelian. Gitu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai menganalisis dokumen transaksi. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dari bukti transaksi dari semua informasi yang tercantum di dalamnya. Gitu. Apakah dokumen transaksinya itu terkait dengan transaksi utang kah, piutang, ataukah ini benar atau tidak, gitu ya. Transaksinya sesuai tidak dengan pencatatannya. Nah, otomatis perlu kita yang namanya menganalisis dokumen transaksi. Yang pertama, membuat bukti transaksi berdasarkan transaksi tersebut, gitu ya. Contohnya, gimana sih kita bikin bukti transaksi berdasarkan transaksi? Nah, di sini ada sebuah contoh di mana ada transaksinya ya yang terjadi pada UD Sangkuriang Semarang. Nah, pada tanggal 20 Oktober 2010 dijual secara kredit kepada toko kita. Nomor fakturnya adalah sekian ya. Jadi 010 garis miring UDS. Kemudian garis miring X. X itu menandakan bahwa bulan, gitu ya. Bulan ini nama inisial perusahaan, ini nomor fakturnya. Kemudian yang paling belakang ini tahun 2010. Kemudian apa saja yang dibeli gitu ya, atau yang dijual ya, yang dijual secara kredit, yaitu kertas HVS, ballpoint. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya pembayarannya adalah 2/10 N30. Artinya apa? Ketika perusahaan memberikan syarat ini, berarti pembeli, ya kalau kita kan penjual, ya pembelinya boleh mendapatkan sebuah potongan harga, gitu ya, potongan harga sebanyak 2% jika pembayarannya tidak lebih dari 10 hari. Jadi dapat potongan harga 2% ya, jika pembayarannya tidak lebih dari 10 hari. Dalam kurun waktu maksimal pembayaran adalah 1 bulan atau 30 hari. Gitu. Saya yakin kalian pasti udah pernah belajar ini gitu ya di kelas 10 sebelumnya.
Kemudian untuk syarat pengiriman yaitu FOB shipping point ya. Nanti akan dibahas. Oke, di sini disuruh untuk kita membuat bukti transaksinya. Karena ini adalah faktur ya, terkait dengan penjualan barang secara kredit gitu ya. Jadi kalau udah ada kata-kata di sini secara kredit, kemudian ada syaratnya, otomatis yang timbul adalah faktur. Nah, faktur penjualan di sini ya yang kita jual kepada toko kita gitu ya. Di sini namanya toko kita. PT kita adalah UD Sangkuriang gitu ya. Kemudian tanggalnya dimasukkan, nomor faktur dimasukkan gitu. Syarat pengiriman dan syarat pembayarannya juga dimasukkan. Masukkan juga keterangan banyaknya harga satuan, jumlah harga, dan ditotalkan jangan lupa. Nah, inilah cara kita untuk membuat format faktur ya. Jadi kita harus bisa menganalisis. Dimana kalau kita melihat transaksi tadi berarti itu kan secara kredit ya, secara kredit terkait dengan penjualan. Berarti yang harus kita buat adalah faktur penjualan gitu. Nah, yang kedua, contoh kedua ini menentukan transaksi berdasarkan bukti transaksinya. Jadi berbeda dari tadi. Kalau tadi diberikan transaksi, kita suruh bikin bukti transaksinya. Nah, kalau yang sekarang ada bukti transaksinya, kita harus analisis itu transaksi apa sih? Nah, kalau untuk di sini contohnya adalah memo ya dari kepala bagian akuntansi. Untuk bagian pencatatan akuntansi. Ya, subjeknya disuruh untuk pembuatan jurnal penyesuaian dengan beban penyusutan peralatan kantor tahun ini yaitu sebesar 650.000 atau 10% dari nilai perolehan. Kalau 10%-nya adalah 650.000 berarti harga perolehannya tinggal dikalikan aja gitu ya. Nah, pada tanggal, jawabnya gimana? Pada tanggal 31 terjadi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp650.000 ya, dihitung 10% dari harga perolehan. Kalau 10%-nya 650 berarti 100%-nya nanti harus 6.500.000 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada kita menganalisis pengaruh transaksi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Contohnya di sini ya, jelaskan dengan ilustrasi dan analisis pengaruh transaksi terhadap akun-akun yang bersangkutan. Apa aja sih akun-akun yang bersangkutan ketika kita ngelihat dokumen transaksi ini gitu ya. Jadi kita pengen menganalisis akun apa yang timbul nantinya. Nah, di sini ada nota kredit. Nah, nota kredit ini ditulis oleh Toko Ramadhani. Jadi kalau kita ngelihat siapa yang menulis, ya bisa kita lihat dari kop suratnya atau dari siapa yang menandatangani nota kredit tersebut. Nah, diberikan kepada siapa? Kepada UD Natalia. Nah, di sini karena dia bilang dengan ini kami telah mengkredit piutang saudara. Piutangnya bukan ada di debit, piutangnya ada di kredit, gitu ya. Kalau kata-kata mengkredit piutang saudara berarti piutangnya bukan ada di debit, tapi piutangnya ada di kredit sebesar 240.000 karena pembayaran ini ya buku tulis ya mungkin ada kerusakan atau buku tulisnya tidak sesuai seperti itu. Nah, berarti yang timbul di sini ya pencatatan bagi si Toko Ramadhani ya yaitu retur penjualan karena dikembalikan kan tentunya
tadi buku tulisnya karena piutangnya adanya sekarang di kredit, bukan di debit gitu. Ya, jadi analisisnya apa? Jadi analisisnya karena terjadi retur atau pengembalian barang tadi yaitu buku tulis, maka jumlah piutangnya yang tadinya di debit menjadi di kredit atau berkurang karena dikembalikan gitu ya. Kalau piutang berkurang adanya di kredit gitu. Kemudian ada retur penjualan bertambah 240.000 juga dengan total yang sama adanya di debit. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada memo di sini ya tentang pembuatan jurnal penyesuaian gitu. Ya, saldo kas di bank menurut rekening koran yaitu 56.700.000. Perbedaannya karena yang pertama ada setoran ke bank 4.200.000 di dalam rekening koran belum tercatat. Yang kedua, di dalam rekening koran bank telah mendebet biaya administrasi ya. Jadi ada biaya administrasinya 56.000 dan mengkredit untuk jasa giro 120.000. Belum diadakan pencatatan. Nah, ini harus kita analisis dari memo ini akun apa yang timbul gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, karena tadi kita belum mencatat beban administrasi, otomatis beban administrasi kita catat terlebih dahulu, yaitu bertambah 56.000. Gitu ya. Kemudian kasnya berkurang karena tadi di sini ya ada berkurang ya karena ada pendapatan bunga juga ya di sini. Nah, ada pendapatan bunga juga 120.000. Kemudian ada setoran ke banknya kan harusnya 4.200.000 gitu ya. Belum tercatat di rekening koran. Nah, maka dari itu setoran ke bank 4.200.000 ya. Perusahaan tidak perlu mencatat karena belum dicatat, yang belum dicatat adalah bank gitu ya. Karena yang belum mencatat adalah si banknya. Jadi kita nggak perlu catat yang 4.200.000 tadi. Nah, untuk yang beban administrasi kita catat 56.000 ya. Dan kita mendebet kasnya 64. Jadi kita kas kita ada di debit 64.000. Gitu. Kemudian ketika kita tambahkan 56 dan 64 tentunya ya ada pendapatan bunga sebesar 120. Biar kalian enggak pusing, caranya tinggal 120-nya aja dikurangin 56. Berarti ada kas ya di debit sebesar 64.000 gitu. Ini tinggal majuin aja ke sini ya kasnya. Kemudian menyimpan dokumen transaksi. Untuk cara penyimpanan bukti transaksi ya. Jadi semua bukti transaksi ini baik itu faktur, kwitansi, kemudian nota debit gitu ya, nota kredit, nota kontan dan teman-temannya lah ya, BKK, BKM. Nah, kita harus kelompokkan dulu jenis bukti transaksinya. Apakah dia bukti transaksinya itu untuk bukti transaksi yang masuk gitu ya, atau bukti transaksi yang keluar, penerimaan uang kah atau pengeluaran uang. Nah, kita kelompokkan dulu sesuai dengan jenisnya. Kemudian, apakah itu bukti transaksinya terkait dengan semua penjualan barang secara kredit, berarti faktur gitu ya. Nah, itu jenis-jenisnya. Kemudian setelah kita udah pisahkan sesuai dengan jenisnya, ketika kita mau menyimpan, kita urutkan tanggal transaksinya. Kalau misalkan kita simpannya di dalam bentuk ordner, ya, atau folder yang kita taruh di map, seperti yang ada di gambar gitu, hanging map seperti ini, urutannya adalah dari yang paling belakang ini, itu adalah tanggal
termuda gitu. Contoh untuk tanggal termuda itu tanggal 1 misalkan ya, tanggal 1 ada transaksi. Kamu taruh di paling belakang. Ya. Jadi yang dilihat di paling depan ini adalah tanggal tertua. Tanggal tertuanya misalkan tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, seperti itu. Nah, jadi caranya mengurutkannya dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang, gitu. Kemudian yang ketiga, kita pisahkan berdasarkan nama apabila transaksinya itu sering terjadi. Ya, bisa nama perusahaan tempat kita bekerja sama gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang memang sering menjalani bisnisnya dengan perusahaan lain, ya, boleh seperti itu. Jadi kita pisahin berdasarkan nama perusahaan. Gitu. Yang keempat, kita simpan bukti ke dalam map dan tulis judulnya itu apa. Apakah itu judulnya faktur penjualan bulan Juli gitu ya. Nah, jadi harus ada bagaimana kita untuk menamainya ya. Jadi tergantung perusahaan kalau di sini untuk nama-namain semuanya. Yang kelima, kita simpan mapnya di dalam lemari arsip atau rak penyortir gitu ya. Kita simpan baik-baik supaya tidak hilang. Tapi kalau sekarang karena beberapa kantor itu udah menggunakan sistem, semua yang seperti ini tuh udah masuk ke sistem komputer biasanya gitu. Jadi bentuknya udah PDF gitu semuanya. Kemudian yang ke F ya atau yang keenam, bukti transaksi yang sudah tidak digunakan lagi bisa dipindahin gitu ya ke gudang arsip. Jadi bisa juga nanti one day yang udah nggak kepake banget bisa dihancurkan di mesin pemotong atau di burn ya, seperti kita membakar sampah. Tapi biasanya kalau dibakar agak jarang gitu ya. Yang paling banyak itu dilakukan penghancuran dengan menggunakan mesin pemotong kertas. Oke. Nah, peralatan apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita ingin melakukan penyimpanan dokumen transaksi? Nah, dokumen transaksi itu kan tentunya kita mau masukin ke sebuah ordner ya, ordner yang punya dua kaitan. Nah, berarti harus kita juga bisa menggunakan perforator atau pelubang kertas gitu ya untuk memasukkannya ke dalam ordner. Kemudian ada mesin penjilid kalau diperlukan untuk dijilid. Untuk misalkan menggabungkan atau menstapler ya kita butuhin stapler. Kalian udah pada tahu lah stapler itu apa ya. Kemudian untuk mesin pemotongan kertas ya biasanya seperti ini, tapi ini bisa seperti ini ya untuk memotong kertas, dan ini adalah penghancur dokumen. Nah, kalau untuk pemotongan kertas, kalau misalkan memang harus dijilid, ya berarti bisa menggunakan mesin pemotong kertas. Gitu ya. Biasanya kan kalau kayak di tempat fotokopian gitu ada mesin pemotong kertas ya. Kemudian untuk mesin penghancur dokumen, apabila dokumen-dokumen itu tidak diperlukan kembali bisa dihancurkan di sini. Nanti bentuknya udah kayak mie itu biasanya. Jadi keluar dari mesin penghancur dokumen, bentuk kertasnya bukan lagi seperti kertas, tapi udah seperti mie. Kemudian yang ke F ada lemari arsip, di mana nanti kita akan menyimpan dokumen-dokumen tersebut di dalam lemari arsip, dan ada rak penyortir untuk kita menyortir dokumen transaksi sesuai dengan jenisnya. Untuk menyimpan dokumen transaksi bisa dilakukan dengan sistem abjad, di mana kita bisa menyimpannya itu ya urutan dari biasanya nama gitu ya, nama perusahaan gitu, atau nama yang mungkin lebih familiar, misalkan nama transaksinya kah gitu ya, bisa jadi.
Nah, kalau misalkan nama berdasarkan sistem abjad yang nama perusahaan, otomatis dari yang abjadnya paling pertama gitu ya, sampai dengan abjad yang paling terakhir itu Z itu diurutkan gitu. Kemudian untuk yang sistem tanggal di sini biasanya sesuai dengan tanggalnya seperti tadi Ibu bilang, tanggal paling muda yaitu tanggal 1 diurutkan ya dari belakang ke depan sampai dengan tanggal terakhir di bulan tersebut. Kalau untuk sistem wilayah misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya diurutkan gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan sistem nomor kalau memang diperlukan. Biasanya yang menggunakan sistem nomor ini seperti yang memiliki dokumen sangat banyak sekali rumah sakit ya atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan sistem nomor. Kemudian untuk selanjutnya ini terkait dengan jurnal ya. Kita akan membahasnya pada pertemuan yang kedua. Oke, nanti Ibu akan memberitahu ke kalian mengenai tugas yang terkait. Ya.